Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini Bapak akan menjelaskan bagaimana kita menyajikan sebuah data dari tabel distribusi frekuensi menjadi histogram dan poligon frekuensi. Nah, langsung saja anak-anak. Di sini terdapat tabel distribusi frekuensi nilai tes matematika ya. Jumlahnya ada berapa ini? Jumlah datanya. Ya, jika kita jumlahkan frekuensinya berarti kita menemukan jumlah datanya itu sebanyak 30 data ya. 30 data. Berarti ada 30 siswa. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk membuat histogram dan poligon, kita mau mencari nih tepi kelas ya, kemudian titik tengah. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah pernah menyampaikan tepi kelas ini ada dua ya. Ada tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Bagaimana mencari tepi bawah kelas dan tepi atas kelas? Nah, mungkin Bapak ulang sedikit. Nah, di sini tepi bawah kelas itu batas bawah kelas dikurang 0,5. Sedangkan tepi atas kelas itu caranya adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Sebagai contoh, Bapak ulang sedikit untuk yang kelas yang pertama ini, 30 sampai 39. Jadi, mencari tepi bawah kelasnya adalah kita batas bawahnya kan 30 dikurang 0,5 sehingga diperoleh 29,5. Sedangkan tepi atas kelasnya itu adalah batas atasnya 39 ditambah 0,5 sehingga diperoleh tepi atas kelasnya adalah 39,5. Begitu ya anak-anak. Cara yang sama kita terapkan untuk kelas yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam sehingga diperoleh data tepi kelas seperti ini. Nah, kemudian kita harus mencari titik tengah ya. Titik tengah ini nanti akan kita gunakan untuk menyajikan data ini menjadi poligon ya. Nah, gimana mencari titik tengah yang sebelumnya udah pernah Bapak sampaikan? Caranya adalah rata-rata dari ya batas kelas ini. Bapak ulang sedikit rumusnya. Nah, di sini titik tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas bagi 2 ya, rata-ratanya. Sebagai contoh untuk kelas yang pertama berarti batas bawahnya 30 ditambah 39 kemudian dibagi 2 sehingga diperoleh 34,5. Cara yang sama kita terapkan untuk kelas-kelas yang kedua sampai kelas yang ke-6 ya, sehingga diperoleh data seperti ini. Sudah jelas ya? Nah, kemudian frekuensinya tetap kita tuliskan. Nah, selanjutnya setelah kita udah memperoleh titik tepi kelas dan titik tengah, kita bisa langsung eksekusi ya untuk menyajikan data tersebut, data-data tabel dari tabel frekuensi ini ke dalam bentuk histogram. Nah, caranya adalah kita buat ya garis yang horizontal dan vertikal, di mana yang horizontal ini menyatakan tepi kelasnya, sedangkan yang vertikal, yang tegak ini menyatakan frekuensinya. Sambil diperhatikan. Nah, di sini. Jadi langkah pertama adalah kenapa ini Pak kayak listrik begitu ya? Ini supaya mempertegas bahwa di sini ada nilai-nilai sebelum 29 ini ya. Jadi kita singkat. Karena kalau dari 0 sampai 29 kan bisa panjang sekali kalau intervalnya jaraknya misalnya 1-1 gitu. Nah, jadi ini artinya dia 0 dari 0 sampai 29 di sini ada nilai. Nah, kita mulai dari tepi bawah kelasnya ya. Tepi bawah kelasnya untuk kelas yang pertama 29,5 kita tarik, misalnya kita cari titik di sini. Kemudian selanjutnya tepi atas kelasnya itu 39,5 ya kan. Nah, kemudian kita buat kotak ya. Kemudian kita buat persegi panjang ini yang tegak ya kayak batang seperti ini. Nah, ini berapa frekuensinya? 2. Nah, kita sesuaikan. Nah, ini 2 di sini. Lebih baiknya sebenarnya ada garis titik-titik putus-putus seperti ini kan ya, supaya mempertegas. Kemudian untuk yang tepi kelas untuk yang keduanya itu 3,9, lanjut aja ke 49,5.
Nah, tulis di sini. Nah, sehingga diperoleh berapa? Frekuensinya 4. Nah, kita buat aja. Nah, perlu diperhatikan anak-anak, batangnya ini harus berhimpit ya. Dia pasti berhimpit. Berbeda dengan diagram batang yang pada SMP ya, pada jenjang SMP kalian pernah pelajari. Di sini kemudian lanjut lagi anak-anak 49,5 sampai 59,5. Jadi langsung saja berlanjut 49, di sini 59,5. Kita buat lagi batangnya, tingginya itu 8 karena menyesuaikan frekuensinya 8. Kemudian 59,5 sampai 69,5 kita buat lagi. Kemudian frekuensinya 10, kemudian 69,5 sampai 79,5 kita buat lagi batangnya ya, sehingga frekuensinya di sini terlihat 5, sini 4 sampai 6, kira-kira 5 kan di tengah-tengahnya gitu kan ya. Kemudian terakhir 79,5 sampai 89,5 itu frekuensi A1. Nah, di sini ya Bapak jelaskan di sini mulai dari tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas juga gitu ya. Nah, mungkin sudah jelas ya anak-anak. Jadi kita perhatikan tepi kelasnya ya, mulai dari tepi bawah kelas ya sampai selanjutnya sampai di sini 89,5, tepi atas kelas yang terakhir ya, di sini. Nah, kalian bisa ulang-ulang video ini. Bila kurang jelas nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp ke Bapak ya. Kemudian selanjutnya kita ke poligon frekuensi, di mana pada poligon frekuensi ini kita perlukan adalah titik tengahnya. Nah, sama, kita harus membuat dua garis ya. Yang pertama garis vertikal yang menyatakan frekuensi dan garis horizontal yang menyatakan titik tengah. Nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari titik tengah yang pertama. Untuk kelas yang pertama itu 34,5. Kita buat di sini 34,5. Dia frekuensinya berapa? 2 ya. Jadi 34,5 ini frekuensinya 2. Nah, kita tulis di sini 2. Ya, perhatikan anak-anak ini intervalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12 ini selang-seling ya. Berbeda 2 nilai di sini. Nah, kalian ini bisa menyesuaikan, ini nggak mesti 2, tapi tergantung nanti frekuensinya seperti apa. Kalau misalnya sampai 20, 30 kan pasti kan ini jedanya selisihnya itu intervalnya lebih panjang. Nah, ini menyesuaikan saja. 34,5 itu 2 frekuensinya. Kemudian 44,5 untuk kelas yang kedua, titik tengah yang kedua itu 4 ya kan. Kemudian untuk frekuensi yang ketiga itu 8. Nah, untuk kelas yang ketiga itu 8. Nah, menyesuaikan 10 itu 6. 4,5 titik tengahnya itu frekuensinya 10. Kemudian 74,5 itu frekuensinya 5 ya di sini. Kemudian 84,5 itu 1. Ya. Nah, cukup mudah anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa paham semua. Intinya ketika kalian teliti ya dalam membuat ini tepi kelas dan titik tengahnya ini, insya Allah pembuatan poligon maupun histogram tidak akan mengalami kendala yang begitu berarti. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.